teknis, sementara yang betul-betul etis itu belum dia sentuh, yaitu apakah akan meneruskan legitimasi Jokowi dengan mengutip kembali bahwa Jokowi 20 tahun dan SBY 10 tahun, 20 tahun, maka kita mesti belajar dari situ, betul. Dan rakyat juga belajar bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan yang buruk karena berupaya merampok Partai Demokrat, berupaya untuk melundupkan kepentingan melalui banyak regulasi di bidang industri, ekstraktif industri, mengubah undang-undang minerba, mengubah undang-undang KPK, bahkan memalsukan atau memanipulasi konstitusi untuk memungkinkan anaknya jadi wakil presiden. Kan semua itu juga ada tatapan publik. Jadi memang 20 tahun ada SBY di dalamnya, ada Jokowi di sana, tetapi tidak semua atau bahkan sebagian besar orang menganggap bahwa periode Jokowi itu periode yang paling buruk dalam ekonomi Indonesia. Nilai tukar kita drop di era Jokowi, inflasi kita drop di era Jokowi, persepsi korupsi kita drop di era Jokowi, tingkat kecerdasan kita drop di era Jokowi, stunting kita drop di era Jokowi, semua itu drop. Jadi kita mesti anggap bahwa memang evaluasi politik, bahkan evaluasi internasional mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era korupsi terbaik, terbesar, kedua di dunia kan. Jadi Presiden Prabowo juga mesti fair mengatakan bahwa ada prestasi, terutama Pak SBY, tetapi kemudian defisit legitimasi terjadi di era Pak Jokowi. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, Jokowi memberantakkan demokrasi yang udah dibuat oleh SBY itu. Karena itu kita tunjukkan indeks demokrasi turun di era Jokowi, indeks korupsi itu justru memburuk di era Jokowi. Itu semua yang kita sebut pelajaran dari era Presiden Jokowi. Nah, saya ingin balik lagi nih soal cawe-cawe ya, soal pernyataan Pak Prabowo itu kan. Soal cawe-cawe ini kan bertentangan dengan pidato Pak SBY sebelumnya. Saya mencatat dalam 2 kesempatan Pak SBY itu menegaskan bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama 2 periode berkuasa. Bahkan SBY dan AHY ini juga menyinggung bagaimana dalam waktu-waktu yang sangat kritis bagi Partai Demokrat ketika mau dibegal, gitu mereka menyebutnya seperti itu ya, oleh orang dekatnya Pak Jokowi, yakni Muldoko. Dan Pak SBY tidak menyebut nama, Pak SBY menyebut bahwa itu orang yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan, begitu menyebutnya. Ya betul, ada pidato berikutnya dari Pak SBY dan AHY itu yang justru menjadi semacam pengimbang terhadap retorika dari Presiden Prabowo. Kan SBY dalam pidatonya mengatakan bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama 10 tahun. Dan itu diajukan di dalam upaya untuk balancing puja-puji yang selama ini diajukan pada Presiden Jokowi kan. Jadi cawe-cawe itu kan istilah yang hanya bisa dilekatkan pada Presiden Jokowi. Jadi kalau SBY mengatakan dia tidak pernah cawe-cawe, maka orang bertanya, lalu siapa yang cawe-cawe? Dan itu ada di dalam memori publik, di dalam file-file digital bahwa yang cawe-cawe itu adalah Jokowi itu. Lalu pidato berikut dari AHY itu, dan itu pidato yang bermutu karena AHY sebagai orang yang ada di dalam kabinet tetap ingin menerang